Saya ingin masing-masing memberikan closing statement dan juga pesan kepada konstituen tertentu. Di atas yang saya pegang ini adik-adik adalah sejumlah foto. Tamu-tamu yang ada di Andalas ini tidak tahu foto siapa yang saya pegang. Saya ingin menunjukkan masing-masing foto dan apa pesan wakil rakyat kepada sosok yang saya tunjukkan fotonya. Sekaligus tolong juga setelah itu membuat itu menjadi lebih umum untuk semua. Tapi berangkat dari tokoh ini. Tolong sampaikan pesan Bang Fadli kepada sosok ini. Karena ini rakyat. Walaupun dia PLT Gubernur DKI, dia juga rakyat dan Anda wakil rakyat. Apa pesan Anda khusus untuk sosok ini? Ya, 2 malam lalu saya ketemu dengan saudara Ahok ya. Dan orang kaget, kita kok bisa minum kopi bareng-bareng gitu ya. Karena kita ingin membuat satu kemajuan. Saya banyak mengkritik juga saudara Ahok, tapi saya yakin kalau dia bekerja dengan baik, tidak korup, tetap bersih, mempertahankan integritas, saya yakin dia juga akan didukung oleh masyarakat Jakarta. Gitu. Oke, representasi Ahok dan pesan untuk semuanya, bukan hanya untuk Ahok, closing statement. Ya, yang paling penting kita begitu mendapatkan amanah, kita mempertahankan amanah itu dan menjalankan apa yang menjadi amanah kita. Saya yakin tugas dari siapapun yang menjabat jabatan apapun gitu ya, kita akan ditagih tidak hanya di sini tapi juga nanti gitu ya. Lalu kita juga harus menunaikan apa yang menjadi janji-janji kita supaya satu kata dengan perbuatan. Ini juga termasuk untuk peringatan bagi diri saya sendiri gitu ya. Karena itulah yang akan dilihat. Karena legacy itu akan penting. Apa sih yang akan dilihat orang dalam tahun-tahun ke depan, dan itulah yang harus kita buat hari ini. Dan saya kira sebagai orang-orang muda ya, karena di sini banyak anak muda, mahasiswa yang akan meneruskan perjuangan bangsa ke depan, saya yakin bahwa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang besar ketika kita berjiwa besar untuk menghadapi peristiwa apapun selama dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia. Fadlizon, Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Gerindra, terima kasih. Mutia, tolong sampaikan pesan ke sosok ini. Apa pesan wakil rakyat untuk rakyatnya yang namanya Chris John? Atlet yang membanggakan, tentu pesan yang pertama adalah terima kasih karena beliau banyak sekali membanggakan kita. Kalah kalau nggak salah cuma sekali. Pesannya mungkin justru lebih banyak kepada pemerintah ya, nah kalau ini ya, karena beliau sudah melakukan banyak sekali bagi negara. Ya, atlet kita tahu adalah salah satu profesi yang masih kurang diperhatikan oleh pemerintah, maka kedepannya mudah-mudahan mumpung ini pemerintahan baru dan mudah-mudahan katanya selalu menonton mata Najwa agar memberikan perhatian khusus dan lebih baik lagi kepada para atlet Indonesia. Untuk teman-teman yang di Andalas, anak-anak muda sebaiknya ya, karena kalau misalnya harus nanti nggak mau dengerin terlibat aktif dalam politik, partisipasi seperti tadi yang kita bahas. Dan yang paling menyedihkan, tadi saya mau jawab pertanyaan Najwa sedikit, bahwa yang paling menyedihkan bagi saya bukan ketika orang bilang DPR korupsi, bukan ketika orang bilang DPR malas, tapi ketika anak-anak muda hilang harapan. Jadi pesannya adalah jaga terus, karena itulah kelebihan dari anak-anak muda. Penuh harapan di dalam kesulitan apapun. Mutia Hafid dari fraksi Partai Golkar. Yang ini agak spesial saya kasih, karena foto yang akan saya tunjukkan ke Bang Akbar ini sesungguhnya juga sesama wakil rakyat. Cepopong? Ini Ibu Popong ini adalah senior banget di DPR. Beliau orangnya polos, orang tua yang seorang ibu ya menurut saya ya, seorang ibu yang arif, kadang-kadang lucu membuat kami semuanya tertawa. Ibu Popong menunjukkan kepada kita bagaimana bertindak menjadi seorang politisi dengan karakter keibuan yang kuat. Maka saya ingin mengatakan terutama kepada adik-adik saya wanita yang ada di sini, menjadilah politisi
Jadilah orang hebat, raih cita-citamu di dunia politik, tapi jangan tinggalkan wajah keibuanmu seperti Ibu Popong itu. Oke, terima kasih Bang Afar. Yang terakhir ini juga konstituen yang banyak menarik perhatian, terutama di dunia entertainment. Ini untuk Budiman Sujatmiko. Masa nggak kenal Syahrini? Iya. Bang Budiman kenal dong Syahrini? Dikasih tahu Akbar, saya tahu itu Syahrini. Coba dilihat dulu biar Enggak, jelas. agar ada alasan saya lihat lebih dekat. Dipandang. Oke. Oke, penonton lihat kan? Ya, Ya, apa pesannya? Pesan saya begini. Konstituen Anda loh ini. ya betul. Syahrini adalah dia amata. Syahrini di kalangan selebritis sebelumnya tidak terlalu menonjol. Ah, Tapi dia unik. Dia bukan yang paling cantik. Ada mungkin yang lebih cantik. siapa yang lebih cantik? Yang lebih cantik misalnya Maudy Ayunda misalnya begitu. Tetapi saya yakin ibu-ibu lebih kenal Syahrini ketimbang Maudy Ayunda, ya. Mungkin ada yang jalannya lebih cerdas, mungkin ada yang lebih atraktif. Tapi dia adalah orang yang dipercaya untuk mengalungkan karangan bunga kepada David Beckham. Ya, saya ingat betul itu. Artinya apa? Dia adalah orang yang tidak diperhitungkan, tapi dia mampu menyeruak. Dia mampu menonjol dengan caranya sendiri. Cie. Ya, dengan cara sendiri. Menonjol dalam pengertian yang abstrak ya. Enggak, sebentar. Kok Pak Syahrini rebutan yang komentar? Enggak, gini. Kalau Popong nggak ada kalau komentar. menyangkut Syahrini, ada satu yang saya ingat. Jambul Hatulistiwa. Nah, Ini Syahrini bagiannya Mas Budiman, lanjut ya, Mas. intinya gini. Dia adalah orang yang mampu menonjol dengan cara sendiri. Ini saya lihat fenomena ini juga dalam bidang politik terjadi pada Pak Jokowi. Siapa yang menghitung beliau? Dia bukan pimpinan partai, bukan pengusaha yang kaya raya, bukan orang yang tulisannya sering kita baca di koran, tapi dia kemudian muncul dari pojokan yang tidak kita sangka. Artinya apa? Selalu ada kemungkinan bagi Anda juga untuk menonjol di bidang kamu, di bidang kamu geluti, walaupun mungkin dianggap remeh, direndahkan dan tidak dipandang sebelah mata. Artinya apa? Jadilah orang yang punya karakter. Saya belajar dari Syahrini, dia bukan cuma mewarnai kehidupan artis, tapi dia adalah warna yang berbeda daripada yang lain. Jadilah yang berbeda, saya kira itu. Kalau aku melihat statementnya Bapak Budiman mengamati Syahrini, sepak terjang aku di industri hiburan tanah air hari ini, jadi Bapak mengikuti karirku juga ya Pak, terima kasih loh. Dan aku melihat Bapak juga adalah sosok muda yang betul-betul masyarakat ini ingin punya pengharapan yang lebih baik lagi Pak dari sebelumnya. Melihat fenomena yang ada di gedung DPR sana, ribut Pak, ribut, berselisih tegang, saling membalikan meja, maju mundur, statementnya kadang nggak konsisten ya. Mendingan saya ya Pak, maju mundur, cantik jadi uang Pak. RBT. Berpolitik jadi sebuah pilihan yang mesti dipertimbangkan bagi siapapun yang menghendaki perubahan. Karena perubahan tak datang tiba-tiba, hanya berkat doa di tengah malam buta. Perubahan mutlak diperjuangkan, kadang harus direbut dengan mengepalkan tangan. Sebab kelaliman dan kesewenang-wenangan tak bisa dikalahkan hanya dengan 1-2 pukulan. Kebaikan yang tak terorganisir mudah dikalahkan oleh para penjahat yang terampil. Berorganisasi menjadi kunci untuk menarik gerbong partisipasi. Partai menjadi satu sarana, parlemen menjadi satu arena yang harus direbut untuk kepentingan warga. Regenerasi politisi tak boleh berhenti, ruang partisipasi harus dihidupkan kembali. Dengan inilah politik bisa dikembangkan untuk merawat kehidupan dan memperbaiki peradaban.
Hanya ada satu warna di sini, hanya ada satu rasa di sini. Kita sama jadi satu di sini, tidak beda antara kita. Tak bijaksana kita curiga, bukankah kita semua sama? Rasakan indahnya damai yang tercipta, rasakan nikmatnya damai yang tercipta untuk kita. Kita bisa untuk selalu saling cinta tanpa ada rasa kita berbeda. Kita semua